Shalom adik-adik Joy Kids, sudah siap mengikuti ibadah Joy Kids? Kakak yakin semua sudah siap. Sebelum mulai kakak mau kasih tahu buat adik-adik yang masih pakaian belum rapi, cepet buru-buru berpakaian yang rapi. Lalu selama ibadah adik-adik tidak boleh bermain HP. Ingat, HP untuk ibadah. Ada papa mama yang liatin kalian loh, benar-benar ikutin ibadah apa enggak. Lalu adik-adik selama ibadah mengikuti dengan sukacita. Jangan terpaksa, pokoknya semangat. Selamat mengikuti ibadah Joy Kids. Yeay! Halo adik-adik Joy Kids. Hai. Wow, ketemu lagi di hari Minggu. Kita beribadah bersama-sama dengan Kak Joshua dan Kak Fora. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, lebih baik kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Ayo kita memuji Tuhan. Ayo nyanyi bareng-bareng ya. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas, malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS bukan anak Tuhan. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas, malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS bukan anak Tuhan. Sekali lagi ya. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas, malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS bukan anak Tuhan, bukan anak Tuhan. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan lagu ini. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Masuk
Ya Tuhan, siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan belajar untuk tetap giat dan disiplin. Kami mau taat. Kami mau Tuhan untuk menjadi anak yang luar biasa, supaya kami selalu menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, sertailah kami semua. Amin. Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi bersama dengan Tante Yanti. Senang bertemu kalian semua dalam keadaan sehat, sukacita. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dengan Kak siapa? Kak Joshua, Kak Deon, dan juga dengan Kak Fora. Kak Fora. Ya, puji Tuhan. Tante Yanti pagi ini ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan mengenai belajar rajin dari si semut. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pasti semua adik-adik pernah lihat semut bukan? Pernah. Nah, semut binatang yang besar apa kecil, Fora? Kecil. Ya. Pasti kalau kita udah bicara soal semut, semut binatang yang kecil. Nah, kalau bicara tentang semut, apa yang Kak Joshua pernah perhatikan tentang seekor semut? Kalau semut ya, Ya. kalau saya perhatiin tuh kalau ketemu temennya, dia tos-tosan tuh kepala sama kepala. Bener nggak? Tos-tosan ya, betul sekali. Jadi seekor semut kalau ketemu temannya, dia tidak pernah melengos. Ya, dia selalu kita lihat. Tadi Kak Joshua bilang tos-tosan, saling menyapa. Mereka ramah satu dengan yang lain. Seekor semut adalah binatang yang luar biasa. Nah, Tante Yanti mau membacakan dari firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah tingkah lakunya dan jadilah bijak. Bukan hal yang sepele seekor semut, karena binatang semut ada tertulis dalam Alkitab. Ya Fora, ya. Dan firman Tuhan katakan, perhatikan, belajar dari si semut. Tadi Kak Jos bilang saling tos-tosan. Semut adalah binatang yang saling bersatu. Dia tidak pernah apa, Fora? Tidak pernah berjalan sendirian. Sendirian ya. Pernah kalian lihat seekor semut sendirian? Wah, pernah mungkin. Pernah, tapi tersesat mungkin. Oh, tersesat ya. Biasanya pasti rombongan, rame-rame. Kenapa? Karena semut ini punya satu sikap kerjasama yang luar biasa. Dan mereka ini terkenal binatang yang Aktif atau Rajin. Ini loh yang Tante Yanti mau garis bawahi, rajin. Adik-adik, masa pandemi hari-hari ini ya, kita semua belajar di rumah, gak ke sekolah. Betul Kak Jos? Ya, Fora, kira-kira enak gak belajar di rumah? Gak enak. Gak enak kenapa? Gak bisa ketemu temen ya. Gak bisa ketemu teman. Terus Kak Jos, gak enaknya kenapa? Enak sih, bisa kalau mau makan tinggal ke bawah gitu. Ya. Tapi ya kesepian juga sendirian gitu. Ya, santai. Gak seperti di sekolah ya, harus selalu sigap siap. Kalau di rumah wis pakai celana pendek aja, atasnya seragam. Betul Fora? Ya, tetapi kita harus belajar dari semut ini. Dia selalu siap dalam segala hal. Khususnya pada waktu musim panas, binatang semut ini selalu kita lihat sibuk kesana kemari untuk mencari makanan. Dia mengumpulkan dalam liangnya bersama-sama. Dan kalau kita perhatikan seekor semut atau semut-semut yang bersama-sama dengan mereka, kalau ambil makanan sekalian besar atau kecil? Kecil lah, Kecil. badannya kecil. Nah, karena bawanya juga nggak kuat, jadi kumpulkannya sedikit demi sedikit. Atau kalau enggak, kalau besar makanannya bareng-bareng mereka. Bareng-bareng ya, Iya. dibawanya bersama-sama. Betul. Ada
ada kesatuan satu dengan yang lain. Mereka tidak egois, tidak sendiri-sendirian, tetapi selalu bersama-sama. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, seekor semut mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit. Ya, kita juga sebagai anak-anak yang masih sekolah, kalian pasti sudah pada sekolah ya, walaupun hanya lewat Zoom ya, daring ya, di rumah, internet ya. Tetapi kalau ada ulangan, belajarnya harus sedikit demi sedikit, Fora ya. Jangan pas mau ulangan baru begadang, aduh aku susah ini, pelajarannya bahannya banyak. Nah, makanya kita harus belajar sedikit demi sedikit ya. Dicicil belajarnya supaya pada waktu hari H ulangan kita bisa mengikuti ulangan dengan baik dan nilai kita juga dapat yang baik. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kemudian dari seekor semut ini kita juga bisa belajar bagaimana kalau menginginkan sesuatu hal, kita harus juga belajar untuk bisa mengumpulkan, menabung misalnya. Siapa di sini yang suka menabung? Kak Jo suka menabung gak? Atau boros? Yang suka tuh si Kakol. Apa itu? Tapi saya juga suka menabung. Oh gitu ya. Karena sekarang gampang ya pesen GoFood. Pencet aku mau siomay. Waduh, boros dong, boros. Aku mau es ya. Aku mau pesen pizza ya. Wih, waduh, adik-adik jangan ya. Kalau adik-adik misalnya pengen sebuah sepeda, menabung dari mungkin sisihkan dari uang jajan kalian. Atau minta orang tua boleh gak? Ya, puji Tuhan kalau kita orang tuanya sudah siap untuk membelikan. Oke, ya. lebih baik menabung. Lebih baik kita menabung. Asik. Amin ya. Seperti semut tadi, dia mengumpulkan sedikit demi sedikit karena dia tahu pada waktu nanti musim dingin mereka memerlukan makanan untuk kelompoknya ini ya. Nah, adik-adik kasih Tuhan, kemudian dari seekor semut kita bisa belajar dari apa lagi? Dia nggak pernah melamun. Nggak pernah melamun Kak Jos. Iya, betul Ya, juga. pernah kita lihat semut lagi diem, ya, dia pasti sedang aktif gerak, ya. Dan kita ini nakal ya manusia. Kalau kita lihat semut kita suka, tak matiin aja. Waduh, jahat sekali. Di rumah Tante Yanti banyak semut yang gede-gede tuh ya, suka masuk ke dalam tempat gula. Aduh, gemes rasanya mau datus ya. Tapi kasihan biar deh diambil gula ya untuk dikumpulkan. Nah, adik-adik, semut itu suka apa tadi kata Kak Fora? Bergerak, tidak pernah melamun. Nah, ya tadi udah dikatakan dia rajin. Rajin. Ya, oleh sebab itu adik-adik yang kasih Tuhan, dalam mengikuti sekolah minggu juga kita harus rajin. Siap. Semangat. Kan hanya seminggu sekali. Atau waktu mama papa bilang, ayo mandi, kita mau ikut Joy Kid. Males Joy Kid. Cuma denger lewat daring, males nonton Kak Jos lagi. Ya jangan. Kita ikut Joy Kid karena kita ingin mencari Tuhan. Amin. Nah, dari firman Tuhan ini dikatakan tadi belajar dari si semut. Tuhan mengingatkan kita harus rajin karena apa yang kita lakukan itu akan mempunyai satu nilai yang baik di kemudian hari. Nah, sebentar kita akan menyaksikan bersama Kak Jos, Kak Fora tentang belalang dan semut. Bagaimana kita melihat perbedaan antara si malas dan si rajin. Yang rajin akan mendapat upahnya, tetapi yang malas juga akhirnya juga mendapat akibatnya. Oleh sebab itu mari kita saksikan. Sebelum lanjut nonton, kasih like dulu ya. Juga ambil foto yang bagus untuk dikirim ke guru sekolah minggu. Hai! Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi.
Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-katanya. Saat itu, seekor tupai mengeluarkan kepalanya dari pohon. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas.
Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana tentang belalang dan si semut. Semut dengan rajin bersama teman-temannya mengumpulkan makanan di musim panas. Tetapi belalang kerjanya hanya bermain, bernyanyi, ya, makan, tidur. Sampai akhirnya kita melihat dalam film tersebut belalang merasa dia kedinginan, kelaparan. Dan dia baru menyadari bahwa apa yang dilakukan teman-temannya semut-semut itu luar biasa. Mari pada pagi hari ini belajar rajin dari si semut. Sebagaimana firman Tuhan tadi sampaikan, kita lihat semut yang rajin supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati. Ayat emasnya adalah Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 dengan berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak." Ya, kita harus jadi bijak supaya diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami sudah dengar firman-Mu, belajar dari si semut yang kecil. Untuk kami rajin, kami tekun, kami bersatu, dan kami boleh melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak semua Joy Kids dimanapun mereka berada, menjadi anak-anak yang luar biasa, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa.